Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya dimanapun kalian berada? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan. Amin. Oke, jadi hari ini tuh tanggal 14 Agustus 2023. So, jadi di sini tuh aku akan share kepada teman-teman semuanya, khususnya TKW yang ada di Singapura, ya. Oke, jadi kita akan hari ini tuh aku akan bahas tentang perjanjian kontrak kerja. Jadi sebelum kita bekerja di Singapura itu semuanya tuh sudah tertulis, ada kontraknya gitu ya. Jadi perjanjian kontrak kerja masuk ke Singapura dan masuk ke agent, kita diambil majikan. Nah, waktu itulah majikan, agent dan kita itu mengadakan perjanjian kontrak kerja ya. Dan seperti apa perjanjian kontrak kerja, aku akan sepilkan ya. Dan maaf ya, kayak gini ya. Sepilnya maaf aku tutup kayak gini soalnya tuh apa ya? Soalnya ya private gitu ya, aku tutup. Jadi seperti inilah tulisan perjanjian kontrak kerja yang ada di Singapura gitu ya. Ini tuh salinan kontrak kerja dari KBRI ya, dari Embassy of Indonesia yang ada di Singapura. Jadi kayak gini ya, tulisannya tuh kayak gini tuh. Perjanjian kontrak kerja kayak gitu. Nah, perjanjian kontrak kerja itu siapa saja sih yang menandatanganinya gitu ya. Oke, perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak dari majikan dan pihak kita sebagai FDW ya. Oke, FDW itu adalah kita sebagai pembantu gitu ya, helper gitu ya. Oke, jadi di sini tuh tercantumkan kayak gitu ya, kayak gini tuh ya. Perjanjian kontrak kerjanya tuh kayak gini gitu. Oke, perjanjian kontrak kerja. Perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh gini, majikan. Jadi majikan nanti ada nama dari majikan siapa, terus alamatnya di mana, kayak gitu tuh semua sudah tertulis gitu ya. Nah, setelah majikan dan PRT-nya siapa, di sini tuh tertulis PRT-nya tuh siapa, nama, alamatnya siapa, nomor permit, nomor paspor, di sini tuh sudah tercantum semuanya komplit. Oke, jadi nanti kita akan bahas satu persatu dari kontrak, apa sih isi dari kontrak kerja ini gitu ya. Jadi buat mbak-mbak pemula ataupun siapa aja deh, semuanya yang jadi TKW di Singapura itu pasti semuanya itu mendapatkan perjanjian kontrak kayak gini ya, pasti itu mendapatkan gitu ya. Pasti mendapatkan surat kontrak kerja kayak gini ya, pasti. Oke, nanti jadi di kontrak kerja ini tertulis tuh banyak ya, dari beberapa poin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ya, 12 poin ya. Di sini tuh semuanya tuh tertera. Ini tuh sangat penting ya. Cuman masalahnya tuh kadang namanya juga kita kerja di rumah orang gitu ya. Kadang tuh ada yang terpenuhi, kadang tuh enggak. Yang penting kita enggak terlalu apa ya? Enggak terlalu tertekan gitu aja sudah alhamdulillah gitu ya. Jadi kita akan bahas di sini satu persatu ya. Oke, di sini tuh poin pertama yaitu memperkerjakan pihak kedua sebagai penata laksana rumah tangga selama 2 tahun. Oke, pihak kedua itu adalah kita ya. Pihak kedua itu kita sebagai TKW gitu ya. Jadi poin yang pertama itu adalah kita akan bekerja di rumah majikan tuh selama 2 tahun gitu. Jadi satu kontrakan itu 2 tahun gitu ya. Itu poin yang pertama. Oke,
Lanjut ke poin yang kedua, memperhatikan dan melaksanakan peraturan kerja yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Singapura dan terhadap peraturan yang dari waktu ke waktu diatur dan ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Jadi di sini tuh maksudnya adalah semakin waktu tuh peraturan dari pemerintah Singapura maupun pemerintah Indonesia itu seiring berjalannya waktu itu kadang berubah-ubah ya. Jadi sebagai majikan itu diharuskan mengikuti peraturan yang ada gitu ya. Intinya tuh begitu. Terus poin yang ketiga, menyediakan tempat akomodasi secara gratis dengan makanan yang bergizi 3 kali setiap hari kepada pihak kedua. Jadi majikan harus memberi makan kepada kita minimal 3 kali sehari gitu ya. Ya, itu adalah poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat, mengizinkan pihak kedua menjaga barang-barang milik pribadinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada paspor, salinan surat perjanjian kontrak kerja ini, dan hal-hal yang berkaitan dengan dokumen bank dan uangnya. Jadi itu sebenarnya, di sini tuh poin yang sangat penting ya teman-teman ya. Poin yang keempat ini tuh sangat penting, tetapi banyak majikan yang mengabaikannya gitu ya. Jadi dokumen kita, paspor, uang gaji kita, bulanan kita, terus work permit kita, IC kita, itu tuh sebenarnya kita yang pegang, bukan majikan. Tapi di sini kebanyakan gitu ya, nggak semua sih, aku bilangnya kebanyakan gitu ya, kebanyakan paspor itu tuh majikan yang simpen. Kenapa? Karena mereka takut kalau paspor itu disalahgunakan. Misalnya ini pembantu ini misalnya aja ya, ini misalnya pembantu ini tuh nakal, suka mencuri dan tiba-tiba kabur. Jadi kan dengan mudahnya mereka kabur gitu. Jadi majikan itu takutnya tuh kayak gitu. Atau kalau enggak itu buat minjem duit misalnya di loansek kayak gitu ya. Ya itulah. Ya itulah termasuk apa yang ditakutkan oleh majikan gitu ya. Itu poin yang berapa ya? 4 ya. Karena di sini ABC gitu, jadi aku kurang itu ya. Mendingan aku tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Oke. Tadi adalah poin yang keempat. Jadi paspor, work permit, uang gaji kita, terus perjanjian kontrak kerja ini juga kita harus mendapatkannya itu. Itu adalah barang pribadi kita gitu ya. Jadi sebenarnya sih kita sendiri yang pegang, cuman kadang ya itu tadi aku jelaskan di depan, majikan itu kadang ada yang sudah ketakutan sendirilah intinya gitu. Oke, lanjut. Oke, poin yang ke 5. Membayar semua ongkos pengeluaran pihak kedua yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada ongkos medical check-up, perawatan rumah sakit, rawatan di poliklinik, dan obat-obatan. Oke, jadi ini maksudnya yang di poin kelima itu maksudnya majikan tuh harus, misalnya kita sakit, majikan harus memberikan obat atau memeriksakan kita ke dokter kayak gitu tuh majikan yang membayar, bukan diri kita. Oke, itu poin yang ke-5. Oke, lanjut poin yang ke-6. Memberikan asuransi kepada pihak kedua dengan asuransi yang meliputi personal accident coverage, asuransi kecelakaan pribadi menurut persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Tenaga Kerja Pemerintah Singapura. Oke, jadi semua majikan itu diharuskan untuk membeli asuransi untuk kita ya. Membeli asuransi untuk kita, yaitu untuk keselamatan kita, misalnya amit-amit gitu ya, kalau kita terjadi sesuatu kecelakaan besar ataupun kecil gitu tuh kita ada itunya ya, ada asuransinya, jadi
nggak repot-repot lagi gitu ya. Tapi semua majikan ini pasti mempunyai kok, pasti soalnya ini diharuskan gitu. Jadi sebelum mengambil pembantu, semua majikan itu sudah harus membeli asuransi buat pembantunya gitu. Oke, next adalah poin yang ke-7 ya teman-teman. Tidak mengizinkan pihak kedua untuk membersihkan bagian luar jendela dan juga menjemur pakaian di rumah, bangunan tinggi, atau melaksanakan apapun pekerjaan lain yang bisa membahayakan kepada pihak kedua dan membahayakan nyawanya dan anggota badannya. Oke, jadi next ini adalah di kontrak kerja ini kita tuh majikan tidak boleh menyuruh kita membersihkan jendela, apalagi yang tinggal di lantai yang tinggi-tinggi gitu ya, membersihkan jendela yang bagian luar, karena itu bahaya banget. Meskipun meskipun itu disuruh, pasti itu kita diberi dari MOM itu sudah dikasih arahan bagaimana cara membersihkan jendela dengan baik dan benar tanpa membahayakan diri kita sendiri gitu ya. Itu harap mohon dipahami sekali. Jadi untuk membersihkan jendela bagian luar gitu, kita ada stick yang panjang gitu ya, kayak gitu ya. Mohon itu diperhatikan juga ya. Itu poin yang ke-7 tadi. Sekarang yang ke-8, mengizinkan pihak kedua untuk melaksanakan dan menjalankan kewajiban agamanya. Nah, ini juga sangat penting ya ini. Untuk menjalankan, misalnya kita ini, aku ya sebagai seorang muslim gitu ya, menjalankan ibadah itu ya seharusnya sih sholat 5 waktu itu harus. Cuman masalahnya kadang ada majikan yang memperbolehkan, ada majikan yang tidak memperbolehkan gitu ya. Jadi itu nanti tergantung kembali ke diri kita masing-masing. Kita mau lanjut ke majikan yang memperbolehkan kita melakukan ibadah atau kita mau pindah majikan gitu ya. Itu kembali ke pribadi masing-masing gitu ya. Oke, next poin yang ke-9 ya. Tidak melakukan penganiayaan secara lisan maupun secara fisik kepada pihak kedua atau memberlakukan perlakuan yang tidak manusiawi dan kejam kepadanya. Ini tuh juga poin yang amat sangat penting ya. Jadi majikan tidak boleh menganiaya pembantunya, helpernya gitu ya. Dan kita sebagai helper, kita sebagai pembantu ART gitu ya. Misalnya ada kejadian yang seperti ini, kita nggak boleh diam. Kita cepat-cepat langsung telepon polisi gitu ya. Polisi 911 ya. 999 ya. 999 999 gitu ya. 911 maaf ya, 911 is ambulan gitu ya. Kalau 999 3 kali itu polisi ya. Jadi apapun alasannya itu di poin yang ke-9 ini kita itu tidak boleh dianiaya, dipukul, ditampar. Itu nggak boleh ya pokoknya. Oke, lanjut. Poin yang ke-10, memberikan kepada pihak kedua 4 hari cuti setiap bulan atau sekurang-kurangnya 2 kali dalam sebulan. Akan lebih baik jika diberikan pada hari Minggu gitu ya. Jika pihak kedua bersedia untuk tidak mengambil hari cuti mingguannya, maka pihak pertama harus memberikan kompensasi kepada pihak kedua. Jadi seharusnya itu majikan memberi waktu hari libur kita itu setiap minggu. Namun tidak semua majikan itu mengikuti aturan MOM gitu ya. Ya kita nggak masalah sih tidak libur setiap minggu ya, paling enggak 1 bulan 2 kali kita sudah oke gitu. Jadi untuk di minggu-minggu, misalnya kita 1 bulan ada 4 minggu gitu ya. Nah 4 minggu ini misalnya kita ambil 2 minggu aja, jadi masih ada 2 minggu kan. Nah yang 2 minggu ini majikan harus bayar kita gitu ya, majikan harus bayar kita. Jadi kita sebagai FDW, sebagai ART, kita jangan mau juga sih, kadang tuh majikan juga membodohi kita gitu ya. Oke, next poin yang ke-11, memberikan kepada pihak kedua cuti pulang 1 kali setiap 2 tahun
pihak pertama akan menanggung ongkos biaya tiket pesawat pulang dan pergi ke kampung halamannya, gitu ya. Jadi di sini diterangkan bahwa setelah kita finish kontrak 2 tahun, majikan harus membelikan tiket kepada kita pulang ataupun pergi, gitu ya. Misalnya kita tambah kontrak, ya berarti pulang dan pergi. Kalau kita tidak tambah kontrak, ya berarti pulang saja, satu kali jalan aja, gitu ya. Oke. Dan misalnya, oke, di sini juga dijelaskan bahwa misalnya kita tidak mau pulang ke eh, kampung kita, tidak mau pulang ke Indonesia misalnya. Nah, itu tuh majikan harus membayar uang tiket kepada kita ya. Uang tiket kepada kita. Banyak sih yang banyak juga yang eh, bertanya gitu, uang kalau misalnya aku nggak cuti tuh majikan memberi aku uang tiket saja atau dengan uang yang separuh gaji 2 minggu ya. Itu tergantung dari masing-masing majikan ya. Maksudnya ada yang majikan memberikan uang tiket saja, ada yang majikan memberikan uang tiket plus 2 minggu home leave itu gitu ya. Jadi karena kan kita 2 tahun finish kontrak itu kan pulang selama 2 minggu gitu kan, 2 minggu itu kalau kita tidak pulang berarti kita juga harus dibayar gitu loh. Jadi itu tergantung dari majikan masing-masing ya. Itu kalian nanti bisa omongin dengan majikan sendiri-sendiri. Soalnya semua majikan itu nggak sama gitu. Oke, dan poin yang terakhir adalah membayar kepada pihak kedua gaji bulanan gitu. Jadi majikan harus memberikan gaji setiap bulan itu tepat waktu dan paling lambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal pembayaran. Oke. Jadi itulah teman-teman salinan perjanjian, contoh salinan perjanjian kontrak kerja di Singapura. Jadi buat mbak-mbak teman-teman yang mau ke Singapura itu nggak usah khawatir, semuanya sudah ada perjanjian kontraknya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan kita tuh bisa lapor MOM gitu ya. Oke, cukup sekian video hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.